Contoh yang tadi dia bisa makan sendiri, ini nggak bisa. Lupa caranya makan. Ini dia bawaannya marah terus misalnya, atau justru menutup diri. Gitu. Olahan rumahan sendiri. Olahan rumahan sendiri itu yang paling bagus. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita kali ini berjumpa lagi di acara problematika kesehatan di Fatwa TV. Minggu lalu kita sudah membahas tentang mengenal lebih dalam tentang penyakit COVID-19. Nah, pada minggu lalu kita menjelaskan tentang masalah klinis atau masalah gejala-gejala klinis yang mungkin disebabkan oleh COVID-19 itu. Pada saat ini kita akan mengenal lebih dalam tentang penyebabnya, yaitu virus SARS-CoV-2-nya, di mana kita akan bertanya langsung kepada ahlinya, yaitu seorang ahli virologi. Ya, insya Allah kita akan mengundang beliau dari Yogyakarta. Beliau dengan Dr. Muhammad Saifuddin Hakim, MSc PhD. Beliau lahir di Rembang 27 Februari 1985. Di mana beliau menyelesaikan S1-nya, dokter umumnya itu di Universitas Gadjah Mada. Lalu 2011 beliau jadi Research Master of Infection and Immunity di Erasmus University Medical Center Rotterdam, Belanda. Dan 2018 beliau selesai program doktor PhD-nya dalam bidang molekuler virologi di Erasmus University Medical Center Rotterdam, Belanda. Itu untuk pendidikan formal beliau. Dan Masya Allah beliau juga sempat pendidikan lainnya, di mana salah satu pendidikan non formalnya adalah beliau menyelesaikan belajar langsung mulazamah dengan beberapa asatiz, seperti yang pertama pada Ustadz Aris Munandar, lalu Ustadz Abu Isa, dan Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Ya, insya Allah kita akan langsung bertanya-tanya langsung kepada Dr. Saifuddin Hakim. Kita persilakan untuk Dr. Saifuddin Hakim. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana, Dok? Sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, di Jogja sedang hujan atau bagaimana, Dok? Di Jogja ini alhamdulillah cerah. Alhamdulillah. Dok, izin dok, kita ingin mengenal lebih dalam tentang penyebab virus COVID-19 ini. Jadi yang menyebabkan virus COVID-19 ini, dan karena jika mengenal lebih dalam mungkin kita jadi lebih tahu gitu, dan bisa lebih mencegah terjadinya penyebaran mungkin dengan mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang virus SARS-CoV-2 ini, Dok. Izin ya dok kami untuk bertanya-tanya perihal tentang virus ini, Dok. Iya, silakan. Baik, Dok. Nah, kita kan mengetahui nih saat ini penyebab penyakit COVID-19 orang nyebutnya virus COVID gitu, Dok. Nah, sebenarnya apakah memang virus COVID, Dok, menyebutnya, Dok? Gitu. Ya, jadi ini semacam suatu istilah yang menurut saya cuma kita melihat dari sisi memudahkan orang awam untuk menyebut sebuah nama gitu. Kalau dari sisi medis sendiri, virusnya bukan COVID namanya, tetapi kalau dari sisi medis, virusnya disebut sebagai SARS-CoV-2. Ya. Adapun penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 itu yang disebut sebagai COVID-19, singkatan dari Coronavirus Disease 19. Ya. Jadi COVID itu nama penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. SARS itu singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi nama sebuah virus yang diambil dari gejala yang ditimbulkan ketika virus tersebut menginfeksi manusia. Karena Severe Acute Respiratory Syndrome itu kan sindrom distres pernafasan akut ya kalau di bahasa Indonesia kan. Ya. Kemudian ada embel-embel 2 SARS-CoV-2 karena virus ini itu masih ada hubungan kekerabatan ya, atau gampangnya kalau orang awam mungkin kakak adik ya dengan virus SARS-CoV ya, titik ya. SARS-CoV ini menyebabkan gejala yang sama dan dulu menimbulkan wabah
pada tahun 2002-2003. Ya, jadi ini sejarahnya seperti itu, mengapa akhirnya virus yang menyebabkan COVID-19 ini kemudian disebut sebagai SARS-CoV-2. Masya Allah. Ya. Masya Allah, Dok. Lalu Dok, saya ingin menanyakan lagi perihal apa sih yang membedakan SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2 ini dengan virus-virus lainnya, gitu Dok? Ya, jadi yang membedakan sebetulnya karakteristik dari virus SARS ya dengan SARS sebelumnya itu kurang lebih sebetulnya sama. Hanya memang di setiap kita terjadi pandemi ada munculnya virus-virus baru yang potensi menyebabkan kematian itu memang kemudian menimbulkan wabah dalam skala besar. Mengapa? Karena setiap kali ada virus baru itu populasi manusia itu belum mengenal atau belum memiliki kekebalan terhadap virus tersebut ya, sehingga semua populasi manusia itu masih rentan. Nah, yang sedikit membedakan mengapa skala dari wabah ini juga besar dengan dibandingkan dengan virus-virus sebelumnya itu adalah pada tingkat transmisi dan juga spektrum atau gejala klinisnya. Ya. Cuma saya juga selalu mengingatkan bahwa pandemi yang kita alami semacam ini itu bukanlah pandemi yang terjadi pertama kali di dunia. Ya, dalam sejarah ada beberapa pandemi yang paling terkenal adalah pandemi yang disebabkan oleh virus influenza yang dalam sejarah pernah ya menyebabkan Spanish flu ya yang ini mewabah kurang lebih ya 3 tahun ya dari 1918 sampai 1921 dengan jumlah populasi yang total populasi di seluruh dunia yang meninggal dunia itu diperkirakan kurang lebih 50 juta kasus yang meninggal saja ya. Ada paper history yang ada tentang pengaruh dari pandemi Spanish flu ya 1918 di Pulau Jawa sendiri itu berkurang populasi sepertiganya. Jadi 2/3 populasi diperkirakan meninggal dunia karena wabah pandemi tersebut. Ini ada sebuah paper yang menarik ya yang tentang pengaruh wabah 1918 ini terhadap populasi di Pulau Jawa. Jadi dari sisi potensi untuk menyebabkan pandemi, sebetulnya SARS-CoV-2 ini ya memang memiliki potensi yang sama dengan virus-virus yang menyebabkan pandemi yang lain, gitu, terutama influenza. Bahkan sebetulnya pandemi tahun ini yang disebabkan oleh coronavirus itu sebetulnya adalah agak meleset prediksinya. Karena beberapa tahun yang lalu WHO itu mengeluarkan semacam list yang kurang lebih menyebabkan apa saja yang akan menjadi masalah global kesehatan. Salah satunya memang pandemi virus. Tetapi yang diprediksi oleh WHO 2-3 tahun yang lalu itu bukan coronavirus, ya, tetapi adalah virus influenza. Mengingat sejarahnya, ya, sejarah virus influenza ini sudah beberapa kali menyebabkan pandemi, sedangkan coronavirus levelnya tidak sampai pandemi, tetapi epidemi, wabah biasa, wabah dalam skala yang regional ya di benua tertentu, tetapi tidak sampai meluas ke seluruh penjuru dunia. Ya, itu bedanya antara epidemi dengan pandemi. Lalu karakteristik virus yang SARS-CoV-2 yang kemudian bisa menyebabkan pandemi ini kurang lebih adalah satu dari sisi masa periode infeksiusnya. Ya. Apa maksudnya? Ketika seseorang itu sudah terinfeksi virus SARS-CoV, itu belum tentu dia menunjukkan gejala alias asimptomatik. Nah, meskipun demikian, meskipun dia asimptomatik, dia masih memiliki potensi untuk mentransmisikan atau menularkan ya virus tersebut ke orang lain, dan bisa jadi dia itu infeksius ya sebelum
dia muncul gejala. Jadi inilah susahnya pengendalian transmisi atau penularan dari virus SARS-CoV-2 ini. Kemudian juga yang membedakan adalah gejala klinisnya. Mengapa? Karena kurang lebih 80% dari kasus-kasus yang terinfeksi oleh SARS-CoV-2 itu hanya mengalami gejala ringan, sedang, atau tidak bergejala. Sehingga orang-orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 ini dia merasa baik-baik saja, dia tidak merasa perlu untuk ke rumah sakit atau mencari pertolongan layanan kesehatan, sehingga akhirnya dia tidak melakukan isolasi. Nah, ketika dia tidak melakukan isolasi, akibatnya adalah virus itu masih berpotensi untuk menular ke orang yang lain. Ini sedikit berbeda dengan virus-virus SARS yang menyebabkan wabah sebelumnya. Mengapa? Karena ketika orang itu terinfeksi misalkan SARS-CoV atau MERS, ya, yang juga sama-sama corona, yaitu gejalanya adalah gejala yang berat dan memerlukan perawatan. Sehingga orang itu ketika terinfeksi dia langsung aware, langsung sadar, langsung bisa tahu bahwasannya dia terinfeksi. Kemudian dia segera mencari pertolongan ke rumah sakit, dan ketika di rumah sakit itu otomatis sudah akan dilakukan isolasi. Jadi dari sisi pengendalian wabah itu lebih mudah dibandingkan dengan jika jika suatu penyakit itu, suatu wabah itu mayoritasnya adalah gejalanya ringan. Ya, makanya kan sering ada guyonan ya di antara orang-orang awam, ini wabahnya nanggung. Ya. Karena apa? Karena orang yang terinfeksi nggak langsung mati, gitu. Ya, nggak langsung mati, nggak langsung sakit berat maksudnya. Kalau langsung mati, langsung sakit berat kan mungkin orang akan lebih takut, ya. Kemudian dia lebih patuh untuk melakukan protokol kesehatan seperti itu. Nah, waktu itu ya saya jawab gitu. Ya kalau gejalanya langsung berat dan mati, itu contohnya Ebola. Ya, Ebola itu 50% meninggal. Dan itu gampang kita melokalisirnya. Makanya Ebola yang ada di Afrika itu nggak pernah jadi pandemi. Ya, karena orang-orangnya aware. Dia tahu dampaknya di depan mata. Ya. Karena sekarang kan dunia juga mengalami wabah Ebola yang ada di Afrika Tengah dan sampai ke selatan. Tapi kan nggak sampai levelnya pandemi. Ya. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Masya Allah. Izin dok, kita mengetahui beberapa virus itu ketika menularkan itu butuh perantara. Lalu apakah SARS-CoV-2 ini sebenarnya butuh perantara atau tidak untuk menularkan, dok? Karena banyak nih berita-berita yang kita dapat bahwa ketika seseorang misalkan dia dari isolasi terus memegang HP dan HP-nya bisa menjadi perantara membawa virus ke kemana-mana gitu. Misalnya orang itu pulang ke rumah ataupun orang yang kena positif memegang barang dan dia bisa menyebarkan lewat barang-barang di sekitarnya. Apakah seperti itu, dok, sebenarnya penularannya, dok? Ya, jadi penularan itu kan ada yang istilahnya adalah direct transmission atau penularan langsung. Penularan langsung ini jika ada kita melakukan kontak erat dengan orang-orang yang terinfeksi. Jadi misalnya orang yang terinfeksi kemudian batuk atau bersin dalam jangkauan orang yang lain yang masih sehat, kemudian dia terkena percikan dari droplet atau tadi materi-materi yang keluar ketika seseorang itu berbicara atau bersin. Nah, itu harus kontak erat. Ya, itu namanya kontak langsung atau transmisi atau penularan secara langsung. Tetapi ada di sana juga penularan yang sifatnya tidak langsung yang tadi disebutkan tadi, yaitu yang kalau dalam bahasa medis ini namanya fomite transmission, transmisi lewat fomite. Fomite itu artinya apa? Artinya seseorang yang terinfeksi, misalnya dia tangannya itu habis memanipulasi area hidung atau mulut, ya, kemudian kemudian dia memegang barang-barang di sekitarnya. Nah, virus tersebut itu masih bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, beberapa jam sampai hitungan 24 jam atau sebagian publikasi sampai 48 jam, tergantung pada permukaan material, jenis permukaan material yang ditempeli oleh virus tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu jika
jika seorang sehat yang belum terinfeksi ini kemudian memegang benda-benda yang terkontaminasi tersebut, ya, kemudian dia memanipulasi area hidung atau area mulut, maka ada kemungkinan bahwa virus-virus tersebut ikut terbawa masuk. Ini yang namanya fomite transmission. Tetapi sampai saat ini saya sendiri belum membaca publikasi berapa proporsi ya transmisi atau penularan SARS-CoV-2 ini melalui fomite, ya, karena yang paling dominan adalah transmisi langsung. Ya, oleh karena itu kan protokol kesehatan mengatakan kita tetap harus memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Itu adalah tujuannya untuk mengurangi penularan langsung. Ya, meskipun cuci tangan itu juga ada kontribusi untuk mengurangi penularan secara fomite. Ya. Syukran, Dok. Baik, Dok. Ini juga unik sih, Dok, sebetulnya, Dok. Jadi memang ada kasus-kasus di mana dalam satu rumah, bahkan satu kamar misalnya gitu, ada satu keluarga dalam satu kamar, ayahnya positif, ibunya negatif, anak-anaknya 2, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, setelah dilakukan swab dan dilakukan pemeriksaan dan tidak ada gejala sama sekali untuk yang negatif tersebut. Nah, ini bagaimana ya, Dok, penjelasannya, Dok, ya? Ya, jadi memang ada beberapa kasus di mana ada sebagian orang yang kontak erat dalam satu rumah, ya, tetapi setelah di swab dia negatif alias dia tidak terinfeksi. Jadi ini jadi ada semacam kekebalan atau orang itu sebagian itu resisten, ya, terhadap infeksi SARS-CoV-2. Nah, ini penyebabnya apa? Itulah yang sampai sekarang juga saya baca-baca di literatur itu juga belum diketahui penyebabnya apa. Mengapa sebagian orang itu ketika dia terpapar oleh SARS-CoV-2 itu tidak terinfeksi. Meskipun ini tentu penjelasan yang paling langsung, yang paling mudah adalah kita menjelaskan dari sisi latar belakang genetis seseorang. Ya. Beberapa ahli itu mengaitkannya dengan variasi pada reseptor dari SARS-CoV-2 yang ada di manusia, yaitu protein ACE2 namanya. Karena itu adalah protein reseptor yang juga banyak ditemukan pada saluran pernafasan. Nah, bisa jadi ada semacam variasi antar individu, ya, pada protein ini yang menyebabkan ada individu-individu tertentu itu kemudian dia kebal dari infeksi SARS-CoV-2. Tapi ini semua masih spekulasi, masih hipotesis, ya. Tetapi memang ini menjadi fenomena menarik di sini. Ya. Mengapa sebagian orang terpapar kemudian tidak terinfeksi? Ini sama ceritanya dengan mengapa sebagian orang itu seolah-olah dia adalah kebal terhadap virus HIV. Ya. Dia terinfeksi tapi dia terpapar tapi dia tidak terinfeksi, dan ini kaitannya dengan variasi pada gen salah satu reseptor dari virus HIV atau koreseptor dari virus HIV. Masya Allah. Ini benar-benar ini ya, Dok, ya, ilmunya terus berkembang dan banyak perubahan-perubahan sekali ya, Dok, ya. Dan bahkan tadi penjelasan tentang apa mungkin masalah hubungan reseptor S2-nya ya, ACE2-nya ataupun masalah lainnya, dan kebetulan memang sempat masalah klinis juga dipengaruhi oleh masalah jumlah reseptor ya, Dok, ya. Jadi ada beberapa teori juga yang menjelaskan tentang kenapa kok klinisnya ada yang masalahnya cuman di perut, ada yang masalahnya cuman di paru-parunya, Masya Allah. Dan tiap orang berbeda-beda ya, Dok, ya, ternyata. Masya Allah. Baik, untuk yang berikutnya adalah, Dok, pasien ketika kita curiga SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu selalu dilakukan gold standarnya adalah maksudnya pemeriksaan yang bakunya yang pastinya adalah dengan swab PCR. Nah, itu dilakukan di tenggorokan, lalu di hidung juga, di nasofaringnya, Dok, untuk daerah hidungnya. Nah, kenapa sih, Dok, harus di situ, Dok? Ya, jadi ini tadi terkait dengan rute masuknya virus tersebut ke dalam tubuh manusia. Jadi sampai saat ini yang masih menjadi rute masuk utama itu memang saluran pernafasan. Ketika masuk melalui saluran pernafasan, tentu virus tersebut akan berkolonisasi di area-area belakang hidung atau belakang mulut, sehingga itulah yang kemudian menjadi target untuk
pemeriksaan swab swab untuk kemudian PCR. Ya, ada beberapa sumber swab yang lain. Jadi misalnya saliva, kemudian dari feses ya, dari kotoran feses ya. Ya, hanya beberapa petunjuk terbaru tetap mengatakan bahwa tempat pengambilan sampel yang paling sesuai itu adalah swab dari nasooorofaring atau belakang hidung dan belakang mulut. Ya, jadi itu yang paling yang paling sesuai untuk deteksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Baik dok, ini kan kebetulan dekat-dekat dengan liburan ya dok ya. Dan selain itu ada kriteria WHO terbaru perihal pemeriksaan swab itu. Salah satu diagnosisnya bisa ditegakkan dengan swab antigen. Lalu berkelanjutan menjadi pada saat kita berpergian, pada saat ini diharuskan juga dengan swab antigen. Nah, apa sih dok yang membedakan antara swab PCR dan swab antigen? Ya, jadi sama-sama yang diambil adalah dari area belakang rongga mulut dan juga dari belakang hidung ya. Cuma kalau PCR itu prinsipnya ya pemeriksaan deteksi molekuler PCR yang itu membutuhkan waktu yang berhari-hari atau bisa jadi ya paling cepat sebetulnya dalam 1-2 hari sudah bisa dikerjakan asal jumlah sampel yang datang ke laboratorium itu tidak banyak ya. Jadi kalau swab PCR itu yang dideteksi adalah gen yang menyandi protein tertentu dari SARS-CoV-2. Jadi yang dideteksi adalah gennya. Ya. Nah kalau swab antigen yang dideteksi adalah protein virusnya. Ya. Jadi kita kan tahu ya dari gen itu jadi mRNA kemudian jadi protein. Nah, itu kan pelajaran biologi dasar. Jadi kalau swab PCR yang deteksi itu adalah gen yang menyandi SARS-CoV-2. Kemudian kalau swab antigen yang dideteksi adalah protein yang berasal dari virus SARS-CoV-2. Nah sehingga untuk swab antigen itu bisa lebih cepat ya. Karena apa? Karena untuk mendeteksi ini cukup dengan reaksi serologi ya deteksi dengan antibodi spesifik yang ini nanti bisa kemudian dibaca hasilnya. Ya, jadi seperti itu. Masya Allah. Ini kasus-kasus yang unik juga dok ya. Jadi kebetulan saya biasa di bagian penyakit dalam itu menemukan pasien-pasien yang sudah di swab PCR, dia di swab hasilnya positif. Lalu setelah di swab hasilnya positif, lalu di swab lagi dalam beberapa minggu positif. Dan lalu di swab lagi sampai 3 bulan pun positif. Nah pertanyaannya, kenapa kok bisa ya swab PCR itu ada yang positif gitu. Makanya dan guideline WHO 10 hari tanpa gejala sudah dianggap negatif dan tidak perlu swab lagi ya dok ya. Dan apakah sebenarnya kalau memang masih positif udah 3 bulan, apakah masih infeksius atau tidak ya dok sebetulnya dok? Ya, jadi ini selalu diskusi yang menarik ya dari dari kalangan kita sendiri ya. Kalau kita memang sesuai dengan guideline dari WHO, memang pada kasus orang-orang asimptomatik, ya itu cukup dia melakukan isolasi mandiri ya 10 hari ya tanpa harus ada swab evaluasi, maka dia sudah dianggap negatif. Ya, dia dianggap tidak infeksius. Kalau misalnya dia sempat muncul gejala ringan sedang, maka ditambah 3 hari bebas gejala. Nah, ada beberapa kasus yang namanya prolong PCR positif. Jadi diperiksa PCR berapa kali itu tetap positif. Kemudian dan positifnya ini bisa bertahan dalam beberapa bulan gitu ya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan memang pemeriksaan PCR itu tidak mendeteksi virus yang masih aktif. Itu satu. Jadi kita deteksi adalah material genetik dari virus SARS-CoV-2 ya, bukan apakah virusnya masih aktif ataukah tidak. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ketika suatu pemeriksaan PCR itu dilakukan
sekian hari setelah muncul gejala itu memang terdeteksi positif, tetapi ketika sampel tersebut dicoba untuk dikultur di laboratorium, itu virusnya tidak tumbuh. Sehingga dari sini kemudian muncullah mungkin itu yang menjadi salah satu landasan dari WHO mengapa akhirnya muncul guideline tersebut. Jadi memang diperiksa PCR itu tetap positif, ya, tetapi ketika sampel itu sendiri kemudian dicoba untuk dikultur di laboratorium, itu virusnya tidak tumbuh. Artinya apa? Artinya PCR yang positif sampai sekian hari, kurang lebih kalau di penelitiannya itu saya kurang hafal metodologinya. Itu kemudian virusnya tidak tumbuh. Berbeda jika PCR-nya itu positif dalam beberapa hari setelah muncul gejala, ya, itu virusnya tetap tumbuh. Ya, artinya apa? Artinya kalau dia swab hari Senin misalnya, kemudian diperiksa lagi hari Rabu atau Kamis dan masih positif, itu memang masih periode infeksius. Seperti itu. Karena apa? Karena sampel yang sama kemudian ditumbuhkan di laboratorium, itu virusnya tetap tumbuh. Artinya virusnya masih aktif bereplikasi. Nah, kalau aktif bereplikasi berarti dia masih mungkin untuk menularkan ke orang lain. Tetapi ketika semakin lama jaraknya dari onset gejala, awal munculnya gejala, maka bisa jadi PCR-nya tetap positif, tetapi ketika sampel yang sama diperiksa, ditumbuhkan di kultur, itu tidak tumbuh virusnya, sehingga apa? Sehingga implikasinya bisa jadi PCR-nya tetap positif, tetapi yang dideteksi adalah sisa-sisa material genetik dari virus. Ya, dan ini ada sekian hari fenomena semacam ini, itu kalau seseorang dari awal onset munculnya gejala. Seperti itu. Masya Allah, ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali, Dok. Tentang penjelasan kenapa sih pasien-pasien tanpa gejala itu tidak perlu diswab lagi. Mungkin 10 hari biasanya itu tidak diswab lagi. Dan ternyata memang dari penjelasan Dr. Hakim menunjukkan bahwa yang setelah diswab itu yang diperiksa adalah materi genetik dan mungkin masih ada, dan itu adalah sisa-sisa. Dan setelah ditumbuhkan, dikultur atau dilihat perkembangannya, ternyata tidak ada virusnya. Jadi memang inilah dasar kenapa 10 hari tanpa gejala itu tidak perlu diswab lagi. Masya Allah. Baik, Dok. Nah, Dok, saat ini memang virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini apakah sudah mencapai puncaknya belum sih, Dok, sebetulnya, Dok? Puncak apanya? Puncak kejadiannya gitu, Dok. Kalau di banyak negara dunia itu memang sudah mencapai puncak, kemudian sekarang second wave. Tapi kalau kita lihat kurva epidemiologi Indonesia, itu kita ya konstan naik terus kan jumlah kasusnya. Jadi kalau saya ditanya apakah sudah second wave, puncak dari gelombang pertama aja kayaknya belum nyampe gitu. Apalagi kasusnya semakin tinggi gitu. Ya. Masya Allah. Dan ya, Masya Allah, Dok. Memang dan itu sesuai sekali, Dok, ketika di IGD juga kebanyakan datang juga dengan gejala-gejala hal yang sudah berat gitu ya, dengan COVID-19 yang sudah berat. Nah, dan ketika terjadi puncak seperti ini, mulailah berkembang gitu info-info terbaru, bahkan berkembang tentang ide-ide terbaru perihal semua akan COVID pada waktunya, Dok. Gitu. Jadi berpikiran bahwa semua akan COVID pada waktunya, di mana seluruhnya akan COVID gitu, dan makan membentuk herd immunity. Apa sih, Dok, yang dimaksud dengan herd immunity itu, Dok? Jadi herd immunity itu adalah sebetulnya istilah yang dikenal dalam ilmu vaksinologi ya, tentang ilmu tentang vaksin. Mengapa? Karena salah satu tujuan dari intervensi vaksinasi itu adalah untuk membentuk herd immunity, atau dalam bahasa awamnya itu adalah kekebalan populasi, kekebalan kelompok. Artinya apa? Artinya suatu populasi yang kecil kemungkinan ada penyebaran ya penyakit infeksi tertentu, karena mayoritas dari anggota suatu populasi tersebut itu memiliki kekebalan terhadap agen penyebab infeksi. Jadi ketika mayoritas populasi itu sudah kebal ya secara imunologi ya,
dari suatu agen penyebab infeksi, maka tentu agen penyebab infeksi tersebut itu akan sulit menular, ya, menyebar di populasi tersebut. Nah, kekebalan populasi tersebut dapat dicapai melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui vaksinasi yang kemudian orang itu kebal, ya. Kemudian cara yang kedua adalah seseorang atau mayoritas dari populasi tersebut yaitu terinfeksi secara alami, ya, kemudian sembuh alias tidak meninggal, ya, dan setelah itu dia memiliki kekebalan aktif, ya, dalam jangka panjang. Ya. Jadi itu syaratnya, seseorang mayoritas populasi itu terinfeksi COVID, kemudian sembuh, survive, ya, kemudian dia akan memiliki kekebalan spesifik, ya, entah itu antibodi atau diperantarai yang lain, misalnya sel T, ya, kemudian dia memiliki kekebalan dalam jangka panjang. Nah, apakah herd immunity ini akan terbentuk ketika seseorang itu terinfeksi oleh COVID? Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya oleh para ilmuwan, dan jawaban sekarang kecenderungannya tidak. Mengapa? Satu, mayoritas orang yang terinfeksi oleh COVID, ya, atau terinfeksi oleh SARS-CoV-2 itu tadi mayoritasnya adalah orang-orang tanpa gejala dan orang-orang dengan gejala ringan dan sedang. Dan ternyata, ya, tidak adanya gejala atau gejala-gejala yang ringan atau sedang ini berhubungan dengan titer antibodi, kadar antibodi dalam tubuh orang tersebut yang tidak tinggi. Dan selain itu juga antibodi tersebut juga menghilang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, inilah yang kemudian mendasari saya sendiri, ya, sampai sekarang, ya, dengan hasil-hasil penelitian tersebut, ya, itu saya tidak meyakini akan adanya herd immunity setelah suatu masyarakat itu terinfeksi COVID secara alami. Baik, Dok. Izin, Dok. Mungkin ini agak balik ke beberapa pertanyaan sebelumnya. Perihal pemeriksaan swab PCR, Dok, ya. Nah, ada pasien-pasien yang beberapa bulan setelah dia positif, dia timbul gejala serupa, swabnya sudah pernah negatif, lalu di swab lagi positif, lalu keluar CT value lebih rendah. Nah, yang ingin saya tanyakan, CT value itu untuk yang menunjukkan masalah virologinya, ya, Dok, ya? Atau bagaimana, Dok? Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya tanyakan adalah apakah ada reinfeksi sebetulnya, Dok, atau reaktivasi? Saya ingin tanya perihal itu aja. Baik. Kasusnya tadi gimana, dia sudah di swab positif kemudian sempat negatif, di swab lagi positif? Ya, jadi ada kasus yang misalnya bulan Juni dia positif dengan gejala, lalu dia sembuh dan dia sudah swab negatif juga, dia udah perbaikan, dan 2 bulan kemudian dia positif, datang dengan gejala juga dan lebih berat, dan CT value-nya rendah, Dok, gitu. Iya, jadi tadi yang saya sampaikan, ya, bahwa orang-orang yang sembuh dari COVID itu belum tentu memiliki kekebalan terhadap COVID secara spesifik, ya, karena apalagi jika ketika dia terinfeksi oleh COVID itu tanpa gejala atau gejala ringan sedang. Karena apa? Karena tidak adanya gejala pada orang-orang ini itu ternyata beberapa studi imunologi menunjukkan itu berkaitan dengan titer antibodi pada orang tersebut itu yang tidak tinggi, dan juga reaksi antibodinya itu tidak kuat, seperti itu. Jadi intinya adalah gejala itu selalu berkaitan dengan respon antibodi yang dimunculkan oleh tubuh. Ya. Kemudian kasus-kasus reinfeksi, ya, itu sendiri, sehingga dari sini, ya, dari penjelasan ini, ya, itu kemudian menjadi masuk akal ketika kita mendapati sekarang laporan adanya kasus-kasus reinfeksi dengan catatan itu betul reinfeksi. Dan di literatur sendiri sudah dimunculkan, ya, beberapa kasus yang terbukti reinfeksi oleh COVID, ya, beberapa laporan kasus sudah dipublish, ya, kemudian mereka juga meneliti apakah virus yang menginfeksi pada infeksi pertama itu sama dengan variannya dengan ketika menginfeksi kedua kalinya, seperti itu. Nah, adapun CT value sendiri kok bisa CT value-nya lebih rendah, saya selalu mengingatkan bahwa menginterpretasi CT value ini agak sulit, ya. Mengapa? Karena itu variabelnya banyak, ya, kalau kita menginterpretasikan CT value. Secara umum, ya, kalau semua parameter yang lain sama, ya,
CT value yang lebih rendah memang menunjukkan secara semi kuantitatif itu menunjukkan kadar virus yang lebih tinggi. Ya. Tetapi ya angka CT value itu kan dipengaruhi dari kualitas pengambilan spesimen juga. Seberapa mahir orang yang ngambil dari swab. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi timing kapan swab itu diambil. Ya, apakah pada awal paparan atau pada beberapa hari setelah paparan. Ya. Kemudian yang ketiga juga tergantung reagen yang dipakai, kit PCR yang dipakai. Ya. Karena apa? Karena beberapa kit PCR kan mendeteksi gen yang berbeda. Kemudian dari sisi cut off batas minimal, batas positif negatif itu kan juga berbeda-beda antar kit. Sehingga kita melakukan perbandingan langsung antar CT value ya antara awal dan akhir itu agak sulit itu menginterpretasikan dengan baik. Saya khawatirnya malah bisa jadi salah interpretasi. Ya. Oleh karena itu interpretasi CT value itu saya selalu menyarankan untuk selalu di match atau disesuaikan dengan bagaimanakah kondisi klinis pasien, ya timing, apakah pasien itu bisa merecall, mengingat-ingat kapan dia kemungkinan terinfeksi atau terkena paparan virus, ya. Jadi agak jelimet kalau kita hanya membandingkan cuma dari sisi CT value-nya saja. Gitu. Tetapi kalau kasus itu betul-betul kasus yang real, artinya bukan positif palsu, ya. Jadi memang betul-betul dia pernah terinfeksi oleh SARS-CoV-2, kemudian sudah sembuh, kemudian diperiksa lagi dengan CT value yang lebih rendah, itu secara keilmuan saat ini bukan suatu hal yang mustahil, ya. Karena tadi pertama karena orang yang terinfeksi belum tentu dia kebal, kemudian bisa jadi ketika terinfeksi berikutnya dia kondisinya sedang drop, ya, dari sisi imunitas, dari sisi faktor-faktor komorbid yang lain yang mungkin mempengaruhi kondisi kesehatan dia itu lebih jelek dibandingkan dengan kondisi yang pertama gitu. Jadi ini semua masih mungkin kasus tersebut terjadi. Masya Allah. Dan dari sini masih mungkin kan dok ya. Jadi memang sebenarnya virus ini variannya banyak sekali ya dok ya. Karena kalau saya dengar dari penjelasan dokter tadi, perihal masalah tergantung dari varian virusnya, dan memang sangat betul ketika kita di lapangan kita mendapat ini virus dari daerah mana atau klaster mana, apakah memang tiap varian itu menunjukkan gejala yang berbeda-beda, gitu dok? Ya, jadi kalau kita melihat ya dari semua peneliti di seluruh dunia itu ketika mereka meneliti tentang SARS-CoV itu mereka mempublikasikan urutan gen yang menyandi SARS-CoV-2 itu di suatu platform gratis namanya GISAID, ya. GISAID. Nah, dari situ kemudian kita bisa melakukan ya para ahli virus ya dari seluruh dunia kemudian bisa melihat varian dari virus-virus tersebut. Nah, ini sudah mulai banyak berkembang variannya. Ya, ada varian ini, varian itu, ya. Kemudian bisa jadi bagian varian itu didominan di suatu negara, kemudian varian yang lain di negara yang lain. Cuma sampai saat ini, ya, saya belum melihat satupun publikasi ya sampai yang saya baca hari ini ya, karena penelitian tentang SARS-CoV-2 ini kan termasuk yang sangat pesat ya. Kalau kita ngikutin semua jurnal kayaknya kita muntah-muntah untuk baca semuanya. Ya, tapi paling tidak yang saya ketahui sampai saat ini itu belum ada yang menunjukkan bahwa varian yang satu itu kemudian akan muncul dengan gejala yang lebih berat dibandingkan dengan varian yang lain. Ini saya belum melihat atau membaca publikasi tersebut. Nah, nanti akan saya ralat kalau misalkan setelah ini saya lihat publikasinya kan, tapi sampai saat ini yang saya tahu tidak ada penelitian yang menunjukkan ke arah sana. Karena memang tidak selalu adanya mutasi pada virus. Adanya varian ini kan karena virusnya terus bermutasi kan, sehingga urutan nukleotidanya sedikit berbeda. Kalau orang awam itu sulit membayangkan varian itu kan, saya dan Mas Dahlan kan sama-sama spesiesnya Homo sapiens kan, dalam bahasa biologi. Tapi kan kita bisa nebak, oh dia dari suku Jawa, dia dari suku Sunda, dia dari suku Tionghoa misalnya. Itu kan dari penampakan fisiknya kan berbeda kan. Nah, varian virus kurang lebih seperti itu. SARS-CoV-2 itu ya sama-sama
memang kelompoknya SARS-CoV-2, tapi kan ada variasi antar strain. Baik, Masya Allah. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Dok. Tadi kita sudah menjelaskan tentang virusnya sendiri, lalu tentang masalah herd immunity. Nah, sekarang keluar lagi masalah vaksinasi. Nah, tadi juga dijelaskan tentang herd immunity melalui vaksinasi ya, Dok ya. Nah, untuk masalah vaksin, Dok, sebenarnya yang beredar ini kan ada vaksin yang dari virus yang dimatikan atau dengan vaksin yang tipe-tipe baru. Mungkin, Dok, bisa dijelaskan, Dok, perihal perbedaannya apa sih dengan vaksin yang dari virus yang dimatikan atau dengan vaksin-vaksin yang lainnya yang dengan metode barunya, Dok? Iya, jadi inti dari vaksinasi itu kan tubuh kita itu ingin dikenalkan dengan virus penyebab suatu penyakit sebelum virus itu sendiri datang menyerang tubuh kita. Nah, sehingga proses mengenalkan ini kan tidak mungkin kita kasih virus yang hidup, yang beneran kan. Nah, makanya proses pengenalan ini itu diharapkan bisa memicu terbentuknya kekebalan di satu sisi, tetapi di sisi yang lain itu tidak menimbulkan penyakit. Nah, ketika muncul kekebalan itu diharapkan ketika virus yang sebenarnya itu menginfeksi itu kemudian kita sudah memiliki kekebalan sehingga tidak sakit seperti itu. Nah, proses pengenalan ini yang dilakukan melalui metode vaksinasi ya. Ada virusnya itu ditreatment kemudian dimatikan. Nah, ini yang namanya inactivated vaksin ya. Seperti kandidat vaksin Sinovac ya, itu melalui cara yang seperti ini ya, dengan dimatikan. Kemudian ada yang ini cara yang klasik ya, tradisional vaksin. Dalam bahasa kitanya itu adalah metode vaksinasi yang klasik ya. Ada metode-metode vaksin yang lebih baru ya, yaitu dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan ya. Contohnya adalah yang dimasukkan itu bukan virus utuh ya yang sudah dimatikan, tetapi yang dimasukkan hanya protein tertentu saja ya, yang itu bisa kemudian menimbulkan respon kekebalan. Nah, contohnya yang sudah kita kenal vaksin hepatitis B misalnya. Vaksin hepatitis B kan yang dimasukkan bukan virus hepatitis B yang dimatikan, tetapi yang dimasukkan hanyalah protein HBsAg, hepatitis B surface antigen. Nah, ada juga yang dimasukkan itu bukan proteinnya, tapi gen yang mengkode protein tersebut. Ya. Nah, itulah yang dipakai untuk sebagian kandidat vaksin, misalnya dari Moderna. Ya, itu pakai teknologi tersebut. Jadi yang dimasukkan bukan proteinnya, bukan virusnya utuh, tapi adalah salah satu gen yang menyandi protein tersebut melalui teknologi mRNA vaksin. Kemudian ada juga ketika memasukkan gen itu ada yang dimasukkan secara langsung ya melalui ada metode tertentu untuk melarutkan gen tersebut ya. Ada yang ini dibawa oleh vektor namanya. Nah, vektornya itu bisa virus lain yang tidak menimbulkan penyakit. Nah, ini teknologi untuk gimana sih tubuh kita itu bisa mengenal virus atau protein tertentu dari virus tersebut. Ya, kemudian kita bisa merespon dengan kekebalan. Ya, tetapi di sisi lain itu tidak menimbulkan penyakit. Sehingga efeknya ketika kita kebal itu ketika ada infeksi virus yang sesungguhnya itu kita sudah memiliki kekebalan sehingga kita tidak jatuh sakit ya, tidak sakit berat apalagi mengalami kematian. Harapannya seperti itu. Masya Allah, syukran jazakallah khair, Dok. Dok, tadi adalah pertanyaan terakhir dari kami dari Fatwa TV, Dok. Mungkin Dok ada pesan dan yang ingin disampaikan untuk pemirsa Fatwa TV, Dokter? Kalau pesan saya sih selalu mengingatkan ya dalam setiap kesempatan bahwasannya pandemi ini belum selesai ya, bahkan kondisinya mungkin lebih parah daripada awal-awal pandemi ya, apalagi di Jogja ya sepertinya baik-baik saja, tapi kalau kita lihat angka-angkanya mengkhawatirkan, sehingga saya selalu berpesan kepada masyarakat untuk senantiasa ya patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, jangan lalai, jangan abai, ya, tetap patuh dan juga berusaha untuk
tidak mempercayai informasi-informasi hoax yang mungkin beredar. Jadi selalu berusaha untuk memfilter informasi yang ada. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, tadi kita sudah mendapatkan ilmu, Masya Allah, dari ahli virologi, ahli virus dari Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Dr. Muhammad Saifuddin Hakim, MSc PhD. Dan oleh karena itu kita akan meminta nasihat kepada asatizah Dewan Fatwa. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baru saja kita menyimak bersama talk show tentang kesehatan bersama narasumber kita Dr. Saifuddin Hakim, MSc, PhD, hafizahullah ta'ala. Dan tanpa terasa kita sudah bersama pandemi Corona ini selama kurang lebih 1 tahun. Dan di Indonesia secara khusus, sejak pengumuman kasus pertama, sudah ada 9 bulan kita bersama pandemi ini. Dahulu kita sempat optimis bahwasanya wabah akan hilang pada bulan Mei atau sebelum Ramadan atau pada akhir tahun ini. Namun ternyata hingga hari ini angka-angka dan data-data menunjukkan bahwasanya bahkan gelombang pertama untuk negeri kita pun masih belum mencapai puncaknya. Wa ilallahil mushtaka. Maka saatnya kita merenung. Kenapa wabah ini masih bersama kita dan Allah Subhanahu wa taala belum berkenan mengangkatnya? Menghadapi pandemi yang sudah berbulan-bulan ini, saya menasihatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa sekalian dengan 4 nasihat. Yang pertama adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan musibah dan wabah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Tentunya dengan syarat kita bisa memberikan sikap yang baik menghadapi musibah ini, yaitu dengan bersabar atau kalau bisa ridho. Sabar itu wajib dan ridho itu sunnah. Kemudian yang kedua adalah suudzon kepada diri kita sendiri. Kita berprasangka baik kepada Allah dan di saat yang sama kita suudzon atau berprasangka buruk kepada diri kita. Kita menuduh diri kita sebagai sebab dari wabah dan musibah ini. Kita meyakini bahwasanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini sebabnya adalah kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apapun yang menimpamu berupa keburukan, maka itu berasal dari dirimu sendiri. Dan telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin wala rufi'a illa bitaubah." Tidaklah suatu bala turun kecuali dengan dosa dan tidaklah dia diangkat kecuali dengan taubat. Maka setelah kita meyakini bahwasanya musibah dan wabah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, selanjutnya kita harus berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bertaubat? Kenapa musibah ini masih berlangsung hingga hari ini? Apakah kita sudah benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan kemudian menggantinya dengan kebaikan-kebaikan? Atau belum? Jika belum, bisa jadi itu adalah sebab yang membuat musibahnya masih belum diangkat dari negeri kita dan dari bumi ini. Nasihat yang ketiga, hendaklah kita bahu-membahu, saling bekerja sama agar musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara
sebabnya adalah dengan saling menjaga. Saling menjaga untuk tidak menulari atau ditulari. Melaksanakan protokol kesehatan yang telah dianjurkan atau digariskan oleh pemerintah kita. Jangan dilanggar. Kalau seluruh umat Islam di Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia sadar dengan kewajiban mereka menjalankan protokol yang telah digariskan atau telah diatur, maka insya Allah penyebaran virus akan bisa ditekan dan insya Allah pula musibah ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita. Kemudian yang keempat adalah merujuk kepada para ulama dan ahli. Dalam hal ini kita memiliki pakar-pakar, kita memiliki dokter-dokter, kita memiliki virolog dan juga ilmuwan yang selayaknya menjadi rujukan kita dalam bersikap. Juga dari sisi syar'i kita punya para ulama, baik di negeri kita maupun di negeri umat Islam yang lain, yang bisa menjadi rujukan kita sehingga kita tidak salah langkah. Dan Dr. Saifuddin Hakim, MSc, PhD, hafizahullah ta'ala, adalah salah satu dokter muslim yang saya kenal fiqh dan baik, dan bisa kita jadikan rujukan dalam hal ini. Bahkan beliau juga adalah virolog yang khusus mendalami tentang virus di negeri yang maju dalam bidang ini. Jadi kita harus menjadikan beliau dan para ahli kita, para pakar kita, juga para ulama kita rujukan dalam menentukan sikap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Jazakallah khair Ustadz atas nasihatnya perihal COVID-19 ini. Dan baiklah pemirsa, semoga apa yang telah kita dengar pada episode kali ini dapat bermanfaat, terkhususnya untuk saya pribadi dan bagi semua yang menyaksikan acara ini, agar lebih mendengar ilmu itu dari ahlinya langsung, dan kita bisa dapat mengalahkan atau menyingkirkan hoax-hoax yang tersebar di saat ini. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang tadi dia bisa makan sendiri, ini nggak bisa. Lupa caranya makan. Ini dia bawaannya marah terus misalnya, atau justru menutup diri. Gitu. Olahan rumahan Olahan sendiri. rumahan sendiri itu yang paling bagus.